Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channelnya Biker Second Sport. So today, hari ini gua mau cek unit on the spot, unit-unit yang ready di Biker Second Sport. Let's go. Yang pertama ini adalah maskotnya Biker Second Sport. Per tanggal 17 Juli 2026 kita lagi pengen ngasih hadiah ke para netizen-netizen atau customer-customer Biker Second Sport yang pengen punya motor ganteng, bisa terabasan, bisa ngeceng, bisa buat diajak culture. Ini adalah Hypermotor 698 mono yang konon hanya cuma ada 3 di Indonesia, single cylinder, tampan dari lahir, yang harganya tadinya di 399 juta. Buat para customer tercinta, kita kasih hadiah untuk sampai mungkin terakhir bulan ini aja lah ya, hanya di 350 juta. Kita kasih harga spesial untuk motor ini, bahkan masih bisa nego, tapi tipis-tipis aja. Modifannya sudah ada knalpot avionik 3/4. Kita bikin dekal seperti ini biar beda, biar nggak polos, warnanya merah aja. Dan motor ini kilometernya baru 2000-an aja. Lalu nextnya kita lanjut ke dalam guys. Oke, lalu yang selanjutnya kita dari deretan sini dulu nih. Nanti baru ke belakang, ke tengah, dan ke depan yang masterpiece-nya. Yang pertama kita punya Yang pertama, yang kedua, sorry, kita punya tricalerean. Padahal ini beneran Ducati Panigale ya. Ini Panigale V4 Base 2020 yang mana sudah full spec modifikasi. Nanti dimasukin sistematika sama Rizal, worth modifikasinya ya sudah hampir menyentuh 100 jutaan lah. Knalpot aero, velg OZ, ada clear clutch, dan masih banyak lainnya aksesoris-aksesoris perintilannya. Dan ini kilometernya baru berjalan di angka 7.000-an aja. Motor ini grass sudah kita servis, ganti radiator, dan juga ganti oli mesin. Jadi bener-bener tinggal pakai banget. Dan pajaknya juga masih panjang sampai bulan 12. Harganya hanya di 730 juta yang tadinya 760 juta. Dan itu masih bisa nego. Nextnya, ini dia nih. Yang kemarin motor yang baru gua coba bawa jalan untuk pure sound, yaitu adalah Triumph Scrambler 1200X. Yang mana di bawahnya 1200 XE. Ini menurut gua masih sangat enak dipakai oleh orang-orang konten seperti kita. Nggak seperti yang 1200 XE yang sangat tinggi. Ini jauh lebih manusiawi. Jadi masih pede sekali untuk dipakainya. Nah, perbedaannya dari yang lama dan ke yang baru itu adalah speedometer sudah full TFT dan LED headlampnya sudah sangat terang sekali. Apalagi warna barunya ini, mekanik grey dibilangnya 2024. Dan kilometer di motor ini baru di angka 3000-an, sudah menggunakan knalpot Zart, ada sen custom, jadi lebih kecil gitu singset. Dicopot spakbornya dan motor ini di harga 580 juta. Masih bisa nego, mahal memang, tapi Preto dapat di motor ini, Triumph Scrambler. Sebelahnya, yang nggak kalah keren juga, kita punya KTM Brabus 1300R, yang mana ini motor yang tahu-tahu aja, yang punya duit aja. Kalau yang nggak punya duit jangan nawar dari motor, takutnya lo kaget ya. Harganya 1,1 miliar dengan warna yang hanya ada 2 di Indonesia, warna abu-abu ya. Mirip seperti Triumph, tapi ini warnanya lebih agak pekat abu-abunya guys. Kalau untuk modifikasinya, motor ini overall 98% itu standar, karena memang sudah bawaan home tuning dari Brabus. Jadi motor ini 70% karbon, sudah Brembo, dan master juga udah Brembo, karbon hampir 70% di motor ini, tapi headernya kita ganti menggunakan Akrapovic kit. Nah, sisanya standar. Harganya di 1,1 miliar rupiah. Oke, dan nego. Di sebelahnya lagi, ini si Super Bandot. Mungkin ini Aprilia-nya gue majuin biar lebih enak. Nanti Aprilia kita bahas, guys. Oke. Nah, ini si Super Bandot alias Ducati Diavel 1260S 2020, the one and only satin black. Ya, ini yang sudah all-in package guys, depan belakang, dan kaliper Brembo-nya sudah termasuk dari OEM part-nya. Tapi perintilan modifannya ini juga nggak main-main. Velg di upgrade BST, ada juga dry clutch by STM. Knalpotnya itu sudah menggunakan thermic noni berikut dengan up mapping ECU-nya. Jadi horsepower-nya menambah sekitar 8-12 horsepower. Seperti itu. Dan motor ini sangat tidak jinak sama sekali tenaganya. Untuk harganya, motor ini di 980 juta. Tampang bapak-bapak, tapi kalau jiwa masih muda, ya Diavel jawabannya. Sebelahnya lagi, pengen banget punya GS tapi nggak bakal kesampaian. Tapi gue doain lu pasti bakal kesampaian. Tapi ini harganya yang di bawah 400 juta aja nih. Ini masih sangat enak banget. Kemarin gue pakai NR. Tadinya gue nggak begitu suka dengan versi ini, karena pas gue coba bawa,
agak keras ya, nggak kayak 6,5 yang lebih empuk. Ternyata pas dibawa jauh malah jauh lebih enak dibanding yang 6,5 versinya. Ini Kawasaki versi 1000 2022 yang mana sudah full proteksi touring. Jadi dari depan sampai belakang motor ini udah nggak takut jatuh. Amit-amit kalau jatuh nggak bakal kenapa-napa nih motor ya. Dan motor ini kilometernya baru berjalan di angka 14.000 dan harganya 380 juta aja. Ini demi Allah wallahi, motor ini sangat worth it banget dibanding lo beli GS masih mahal, pengen tahun muda masih di 800-an, ini di bawah 400 juta. Kawasaki gokil. Ada cruise control juga, fitur-fiturnya banyak, cuman kurangnya dia kurang quick shift aja sih. Kalau udah ada quick shift sih raja sih dia ya. Kita punya yang langka lagi nih, gue bingung walaupun unit lagi nggak begitu banyak tapi isinya langka-langka semua. Aduh, serem ya. Ini MT-09 yang hanya 18 unit peredarannya di Indonesia atau PM Yamaha. Ini versi 2020 yang mana ini facelift, bukan faceliftan. Kilometernya baru berjalan di angka 7.000, modifikasinya sudah pol mentok rata kanan kecuali velg yang masih standar. Motor ini dibanderol dengan harga 440 juta dan warnanya ini adalah triple black. Kaliper nikel, Brembo Super Sport, ada all-in belakang, Akrapovic, quick shifter, Brembo, Ako 1, many more. Semua motor ini sudah all package. Sisanya tinggal velg yang belum diganti. Tapi menurut gue cukuplah untuk standar, jadi bisa dibawa touring. Ini lagi kita punya motor culture BMW R90 2014 Black juga, yang mana ini sudah lumayan modifikasinya, knalpot Akrapovic, ada juga Daymaker, ban masih baru 2024 Pirelli, ada all-in shock belakang, dan motor ini kondisinya enak dan gurih banget karena gue sering banget pakai ini motor. Nyaman, tenaganya cukupan, dibawa sacet-sacet buat nakal-nakal dikit, motor ini masih bisa dan sudah pasti paling ganteng di jalanan. Harganya 430 juta aja. Oke, nextnya ada lagi sih satu ke belakang. Kita punya Shine Waterspoon ya, full standar 2020. Kenapa 2020? Karena Shine Waterspoon by Vespa itu hanya mengeluarkan di tahun itu saja guys. Jadi udah nggak keluar lagi. Peredarannya nggak lebih dari 20 unit katanya, di bawah 20 unit. Jadi motor ini harganya juga segitu-gitu aja, basicnya Primavera, warnanya lucu, collectible item, dan kilometer baru 300 perak, harganya di 135 juta. Oke, the nextnya, this is the Super Beast, yang mana Kawasaki membuat motor ini dengan segala racikannya untuk mengalahkan Hayabusa. Kawasaki Ninja H2 2022 Supercharged, berkilometer baru di angka 2000-an aja. Modifikasinya juga kiri kanan sudah master rem Brembo, hidroliknya juga udah pakai Brembo, ada super sport disc brake, ada kaliper nikel depan belakang, baut-baut titanium semua, dan motor ini dibanderol di harga 890 juta, masih sangat bisa nego. Lo negoin sampai lemas, kalau kita udah lemas insya Allah kita bisa kasih harga yang terbaik buat Anda. Next! Lanjut, kita punya The Real Track Weapon Package-nya Honda, yang mana motor ini sebuah revolusioner yang sangat gila, di mana Honda membuat motor yang biasanya stangnya nyaman, ini tidak nyaman sama sekali dan tidak dikhususkan untuk para bapak-bapak tua yang nggak kuat pinggangnya. Ini bertahun 2022, full spek modifikasi, sudah pakai Akrapovic Evoline, ada OZ Racing, bawaan OEM partnya memang ini untuk braking systemnya sudah full Brembo, tapi kita tambahin lagi ada Puig Winglet, ada Puig Windshield di sini, dan ternyata motor ini memiliki daya ledak tenaga yang sangat luar biasa, mempunyai rasio gigi yang panjang-panjang, jadi sangat cocok untuk dibawa track day. Kalau kemarin di IMS, di IMX, di PRJ, motor ini NIK 2022 dipajang oleh Honda itu di 1,1 miliar, itu on the road. Tapi kita hanya jual di angka 890 juta dengan berikut modifikasi semua yang ada, total hampir 100 juta bisa ditebus dengan harga itu guys, dan masih bisa nego, kilometer baru berjalan di angka 4.000-an aja. Ini motor ganteng banget, tricolor-nya sudah keyless dan fiturnya banyak banget, launch control, quick shifter, and many more. Oke, sebelahnya lagi. The next-nya kita punya Lowrider ST Tobacco Fit Enthusiast Collectible guys. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya karena memang di belakangnya ini dari bawaannya nanti bisa dimasukin ke sinematik, ada enthusiast collectible item ya, karena gak banyak Lowrider ST warnanya seperti ini. Ini seperti Californian style, Hollywood style, warnanya coklat. Jadi kalau lo pakai motor ini pakai topi cowboy, nah lo jadi kayak cowboy Amerika. Ya, ini kalau nggak salah nggak lebih dari 4 unit atau 3 unit gitu yang full paper. Gitu. Modifannya
Ini sudah pakai lampu tembak dari gue lupa namanya, Baha Design. Ya, kalau baja tuh dari bahasa Sunda, kalau bahasa Inggris tuh Baha Design. Seperti itu guys ya. Fog lamp juga Baha Design, kalipernya Behringer, terus juga atas kopling master Behringer, shock depannya Ohlin by Screaming Eagle berikut dengan segitiganya, shock belakang juga Screaming Eagle. Knalpotnya Bassani, ada frame slider yang depan belakang ini harganya 20 juta dan footstepnya dia by Kraus. Tuh, modifan itu sudah hampir 400 juta lebih, tapi motor ini nggak kelihatan kayak modif 400 juta kan? Nah, seperti itu, apalagi warnanya yang sangat rare. Daripada lo beli baru, belum lagi modifnya bisa tembus harga 1,6 miliar, mepet-mepet road grade baru, mendingan lo beli ini 1,2 masih bisa nego. Ya, 1,2 masih bisa nego plat B Jakarta Barat. Gitu, jadi yang berbeda, jangan lo ada listing gitu-gitu aja. Let's go! Ini kita ke bagian tengah. Yang pertama kita punya KTM 1390 Super Duke R Evo, yang mana motor ini nggak bisa diajak pelan alias maunya diajaknya abrut-abrutan ya. Motor ini serem, torsinya badak, fiturnya melimpah, rare di Indonesia, terus juga lampunya seperti Megatron nih, tuh ganteng banget. Tapi motor ini dibalik keganasannya, motor ini memiliki ergonomi yang sangat nyaman guys. Nah jadinya biasanya kita ngontrol motor agak capek karena tenaganya buas. Kita nggak begitu capek dengan motor ini karena ergonominya enak. Cuman memang nggak boncel-able. Jadi khusus orang-orang yang agak tinggi. Dan motor ini dibanderol dengan harga 890 juta dengan kit-kit yang sudah terpasang, harganya nggak murah. Akrapovic by KTM, lo cari sendiri. Dan sudah di up map berikut dengan unlock hidden fiturnya seharga 12-13 jutaan. Itu udah free kalian semua pakai. Dan kilometer di motor ini baru berjalan di angka 1000-an atau 2000-an something gitu, 2024. Nah, ini salah satu pilihan nekat terganas yang bisa gue rekomendasikan buat lo yang suka torsi. The next-nya, kita punya KTM RC 990 per tanggal 17 ini kita bikin video motornya sudah laku. Padahal kita mau kulik motor ini sedalam-dalamnya sampai menyelam minum air. Kita pengen ngebahas, kita belum nyobain karena motor ini baru. Dan ini di harga 770 juta yang mana kemarin baru kita modif juga ya. Kita lepas spion, tambahin mirror blanking, ganti SC Project. Dan juga motor ini kelihatannya di foto tuh jelek, jujur jelek, lihat di foto. Tapi ternyata setelah melihat aslinya ini DNA-nya DNA Moto3 banget belakangnya. Jadi tuh KTM itu mementingkan aerodinamika yang sangat sempurna. Makanya dibikin seperti ini modelnya. Bahkan motor ini 900 cc lebih ringan dibanding Yamaha R6. Ya, padahal di motor ini nggak ada material karbon, nggak ada material apapun. Bener-bener motor ini pure motor udah. Dan juga yang bikin spesialnya adalah speedometernya yang sangat besar dan touchscreen guys. Untuk suara dan tenaganya lo nonton di YouTube dah. Top banget. Harganya 770 juta, 770 juta dan sudah sold. Sayang sekali. Ya, kita rehat sejenak. Dan ini adalah sang Widowmaker. Kalau misalkan kalian tahu historinya Aprilia tuh bener-bener keren banget di dunia balap entusias ya. Dan ini kita punya seri paling update-nya. Ini bertahun 2024 yang namanya Aprilia RSV4 1100 APRC Ultra Gold Edition. Yang konon katanya motor ini nggak lebih dari 3 unit yang paper di Indonesia. Rasanya motor ini kenceng, enteng, fiturnya banyak, dan yang paling kerennya adalah suara V4 65 derajatnya yang bikin lo selalu mantap. Harganya di 990 juta masih bisa nego pastinya. Dan ini kita punya track weapon package WSBK lagi, yaitu adalah Panigale V4R Ducati, yang mana ini adalah regenerasi yang paling ganteng ya. Kalau ngeliat 7G itu kita nggak apa ya bahasanya ya, nggak nafsu gitu. Tapi kalau ngeliat V4 yang versi single arm ini, pasti kalian semua para biker entusias nafsu banget. Dari lekukan desainnya depan sampai belakang ganteng semua, dan ini jeroan mesinnya nggak main-main. Walaupun cc-nya di bawah V4 base V4S hanya 998 cc karena mengikuti homologasi WSBK, tapi tuningan itu membuat motor ini menjadi raja di jalanan guys. Ini yang legal street tapi cocok banget, memang peruntukannya untuk diajak balap. Dan modifikasi di motor ini sudah hampir lebih dari 400 juta. Marchesini, Akrapovic license berikut dengan up mapping, terus juga master dan master couplingnya billet, apalagi ya seperti ada adjuster di sini, windshield di upgrade, dan juga full step. Dan ini motor bener-bener sangat enak untuk diajak track day. Minusnya kalau misalkan lo bawa Morian mungkin agak lebih panas aja dibanding Ducati biasa, karena kan kalau mereka itu tuningannya standar, kalau ini memang tuningannya buat balap. Dan harganya di 1,9 miliar
nego. And the last but not least, kita punya motornya mantannya Babang Toprak Rasgat Gliot Glue yang mana menjuarai WSBK yang mengayam-ngayami Panigale, guys. Ya, kalau itu bukan perkara motor kalau yang gue lihat, bener-bener skill. Yang mana motor ini di underestimate oleh Ducati sebelum Toprak kesini karena motor ini jarang menjuarai. Tapi setelah dipakai sama Babang Toprak, motor ini baru keluar potensialnya, guys, seperti itu. Jadi benar-benar di push to the limit. Motor ini langka di Indonesia. Motor ini hampir full karbon, velgnya karbon, fiturnya banyak, layarnya gede, dan ergonomi di motor ini masih sangat bersahabat dibanding Panigale. Tapi yang nggak bersahabat adalah harganya. Harganya itu di 2,3 miliar. Buat Anda yang nggak punya duit, jangan tanya-tanya nih kedua nih motor ya. Karena harganya mahal. Yang punya duit aja coba dah nego-nego ke Biker Second Sport. Dan motor ini masih ready, guys. Oke, mungkin itu aja cek unit on the spot seperti biasa yang sering dilakukan oleh Biker Second Sport. Buat kalian bisa ngeliat sendiri kan, di sini lebih banyak anak kecil ketimbang motor 250 cc. Boleh di-shoot? Ya, tolong banget nih buat antum-antum semua yang memang pengen tukar tambah dengan unit moge yang ada di kita, mau tukar tambah dengan kalau kalian punya unit 250 cc boleh banget tawarin unit-unit adventure dari 250 cc sampai 1000 cc all brand boleh aja tawarin. Kita mau coba-coba motor-motor adventure kali aja, ntar kalau udah banyak motor adventure kita bisa berkegiatan touring bareng. Kita nggak ada yang tahu. So, thank you semua. Thank you for watching. Ditunggu unit apa lagi, ditunggu review apa lagi, dan ditunggu komparasi apa lagi nantinya bakal hadir di YouTube channelnya Biker Second Sport. Gua Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.